Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar menambahkan perangkat jaringan ke dalam Pinet Lab. Yang pertama teman-teman lakukan adalah menyiapkan dulu image yang akan ditambahkan ke dalam Pinet Lab. Karena memang defaultnya Pinet Lab ini masih kosong, belum ada image ataupun OS yang kita akan jalankan ya, seperti Mikrotik, Cisco, Juniper, Fortinet itu harus kita download terlebih dahulu dan kita impor ke dalam Pinetnya. Cara yang pertama untuk mendownload image ataupun OS yang akan kita jalankan adalah bisa melalui official website dari si perangkat. Contoh kalau Mikrotik kita bisa download dari mikrotik.com. Kalau Juniper kita bisa download dari juniper.net, FortiGate juga kita bisa download dari support FortiGate. Contoh mikrotik.com, teman-teman bisa download dari sini. Bisa download ya software, kita pilih, nanti teman-teman bisa download OS-nya yang CHR biasanya. Atau bisa juga teman-teman download dari link ini unetlab.cloud. Di situ sudah tersedia banyak image dari perangkat-perangkat jaringan yang teman-teman bisa pakai. Jadi nggak perlu download satu-satu dari setiap official websitenya, teman-teman bisa langsung download dari unetlab.cloud. Untuk di course kali ini, teman-teman juga bisa download dari s.id Pinet Lab. Di situ sudah saya sediakan untuk image yang akan kita import. Nah, langkah berikutnya setelah kita download dan kita simpan di laptop kita, maka langkah selanjutnya adalah upload image-nya ke dalam Pinet Lab. Nah, pertama teman-teman download dulu image-nya. Bisa dari unetlab.cloud. Nah, teman-teman bisa unetlab.cloud, kemudian bisa masuk ke salah satu direktorinya, pilih yang kemu ya, di situ juga ada guideline-nya. Nah, tinggal teman-teman pilih pengen coba untuk mensimulasikan perangkat apa, misalkan Huawei atau contohnya Fortinet atau Mikrotik, Linux, Cisco, VMware atau Windows atau Zabbix. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, itu bisa di-download terlebih dahulu. Contoh Mikrotik ya, Mikrotik itu di sini namanya Mikrotik Cloud Router. Kita bisa download terlebih dahulu. Bisa download satu foldernya aja, tinggal nanti di-upload. Nah, kalau udah di-download, maka langkah berikutnya adalah upload file image-nya ke dalam Pinet Lab. Nah, cara uploadnya kita bisa gunakan beberapa protokol ya, bisa FTP, bisa SCP, atau bisa juga pakai software namanya WinSCP kalau di perangkat kita Windows ya. Ini untuk transfer filenya. Kemudian kita upload file image-nya. Untuk yang kemu itu bisa masuk di folder opt unetlab add-ons /kemu/ nama perangkatnya folder. Kita perlu dibuatkan namanya. Kalau sudah selesai uploadnya, nanti kita fix permission supaya refresh ya ketika ada perubahan di fix permission. Kopinya di sini. Contoh saya di sini sudah sediakan image-nya, jadi sudah saya download untuk file yang akan kita upload di sini ya, s.id Pinet Lab. Ini ada image perangkatnya ya, teman-teman bisa download dan nanti di-upload ke dalam Pinet. Saya buka dulu image-nya. Oke, jadi saya sudah sediakan untuk perangkat yang akan kita impor. Kita mulai coba untuk belajar menambahkan perangkat Mikrotik misalkan. Mikrotik ini akan kita upload ke dalam Pinet. Karena kalau bisa kita lihat di sini testingnya, kita open. Di sini masih belum tersedia perangkat Mikrotik.
Jadi kita akan coba upload. Caranya, pertama teman-teman bisa buka dulu software WinSCP. Kalau belum punya WinSCP bisa download, di situ juga sudah saya sediakan WinSCP. Tampilannya seperti ini ya. Kita bisa bikin new session, kemudian kita bisa bikin new site. Untuk IP-nya itu IP-nya Pinet 192.168. IP-nya saya 30.140. Username-nya defaultnya adalah root, passwordnya Pinet. Username-nya defaultnya adalah root, passwordnya Pinet. Kalau sudah kita login, yes saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori root. Nah, kita uploadnya adalah di dalam direktori Qemu. Jadi pertama masuk dulu ke root ya, kemudian pilih opt, masuk ke menu opt ya, opt, kemudian UNetLab, add-on, Qemu. Nah, di sini ada beberapa jenis perangkat. Jadi kalau kita mau uploadnya adalah perangkat Qemu atau Qemu ya, nanti bisa diarahkan ke folder Qemu. Kalau kita uploadnya adalah perangkat Dynamips, contoh iOS, Dynamips 7200 itu diarahkannya ke sini, Dynamips. Kalau kita uploadnya adalah perangkat IOL itu perangkat Cisco, iOS on Linux ya, itu di-uploadnya juga di IOL. Tapi rata-rata itu nanti di Qemu. Pilih Qemu, kemudian tinggal di drag and drop aja. Tadi foldernya diarahkan di mana? Kita image OS ya, di sini ya. Misalkan saya pengen nambahkan mikrotik, ya mikrotiknya kita bisa drag and drop aja. Kalau kita udah buat folder, kita bisa drag and drop aja. Di sini kan ada namingnya ya, tinggal di drag and drop aja ke folder Qemu. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai upload, maka kita coba refresh. Sebenarnya refreshnya kita bisa refresh seperti ini. Kemudian kita bisa nambahkan node baru, di situ udah tersedia mikrotik ya. Mikrotik OS ini versi 7, misalkan kita tambahkan 2 perangkat mikrotik. Nah, 2 perangkat mikrotik kita bisa hubungkan mikrotik 1 dan 2-nya. Nah, tinggal kita starting aja ya. Ini pilih yang tersatu, misalkan seperti ini. Kalau nyalain ya klik kanan, nyalain ya. Bentar, ini karena ada, saya geser dulu. Oke. Jadi mau dinyalain klik kanan, start aja, klik kanan, start. Nah, berikutnya kalau mau konsol di double klik saja. Di double klik saja. Nah, ini pakai HTML konsol bisa, mau pakai yang konsol bawaan juga bisa. Ini mikrotiknya udah aktif, tinggal diakses saja. Nah, login default di mikrotik itu admin, passwordnya kosong. Tapi di situ nanti kita disuruh untuk menginputkan password baru. Ini diinputkan aja. Mikrotiknya admin. Nah, kalau kita salah ya nanti diminta repeat ya. Oke, nah di sini udah setting ada 2 mikrotik dan udah bisa dipakai. Kalau teman-teman butuh Winbox ya pastikan nanti bisa akses ya. Contoh kita setting IP address-nya, set IP address, set ini ya. Bisa lewat IP address, add address-nya, misalkan di sini IP address-nya
12.12.12.1 size 24, interface-nya adalah header 1, disable no, kemudian kita lihat IP address print. Nah, kemudian di MikroTik 3 juga kita bisa setting IP-nya, dan nanti bisa dites IP point to point. Nah, itu contoh MikroTik. Kalau yang lain gimana? Yang lain ya kita bisa tentukan aja apa yang mau kita upload ya. Misalkan perangkat lain itu kita mau upload untuk yang Linux-nya, kita bisa atur aja, arahkan Linux-nya, drag and drop ke folder Qemu. Atau yang lain ya, MikroTik, Linux, atau mungkin IOL, FortiGate ya, tinggal di drag and drop aja. Ini tinggal drag and drop. Kemudian Juniper, misalkan Juniper kita tambahkan juga. Jadi kalau teman-teman mau pelatihan untuk MikroTik atau untuk ke Fortinet, nanti bisa ngikutin cara ini. Untuk image-nya sudah disediakan. Nah, kalau sudah fix permission-nya itu bisa dari terminal, artinya kita SSH ke perangkatnya, atau bisa juga dari sini. Kita close lab, di bagian sistem setting itu ada fix permission. Nah, ketika kita setelah menambahkan perangkat ya, itu kita klik fix permission-nya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, kita tambahkan node. Nah, di situ udah tertambah ya, ada Fortinet, ada Linux, ada Juniper. Kita bisa jalankan, misalkan kita mau akses Fortinet-nya, kita tambahkan aja Fortinet. Di sini Fortinet. Kalau kita mau ganti ikonnya bisa juga. Jadi ini PC biasa, MikroTik, Fortinet, kemudian kita coba tambah lagi yang lain, misalkan Linux. Kita tambah lagi Juniper, VMX. Oke, tinggal di starting aja. Oke, jadi Fortinetnya udah nyala, Linux-nya udah nyala, Juniper udah nyala, MikroTik udah nyala. Nanti Cisco kita juga bisa tambahkan. Itu cara untuk nambahkan perangkat ke Pinet ya, jadi cukup mudah. Atau bisa juga kita bisa add device dari menu yang ada di Pinet. Jadi kita download dari Pinet Lab-nya. Jadi caranya kita download dulu image-nya, kalau sudah kita import atau kita upload ke Pinet, atau bisa juga langsung direct dari Pinet-nya itu kita download. Contoh MikroTik ya, tadi kita coba upload ke dalam MikroTik, folder MikroTik, kemudian fix permission. Contoh Cisco ya, kita bisa upload. Kalau Cisco IOL ya, kita gunakan IOL, bisa diupload di dalam direktori IOL/bin, kemudian kita upload saja. Juniper ya, kita bisa upload ke dalam folder VMX. Fortinet kita atur upload ke Fortinet /serinya berapa. Linux juga bisa. Linuxnya ya macam-macam ya, bisa Ubuntu yang lainnya. Terus nanti setelah ini kita coba belajar membangun jaringan sederhana dengan menggunakan Pinet. Fortinetnya juga sudah bisa diakses harusnya. Tinggal nunggu selesai booting aja. Oke,
Oke, di video berikutnya kita akan coba belajar untuk testing, menambahkan perangkat dan ngebangun jaringan. Baik nanti menggunakan MikroTik atau perangkat lain.